Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini yang akan kita urai adalah surah Ali Imran ayat 48 bagian 1. Kita akan urai tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris fathah ya, barisnya di atas. Maka cara membunyikannya adalah ditebalkan. Jadi tabal itu pangkal lidah kita ikut terangkat. Wa rasul. Su di sini ada mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara membacanya, sin yang dhammahnya kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Wa rasulan. Kemudian di sini ada hukum idhar halqi karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka cara membunyikannya adalah dibaca dengan jelas tanwinnya. Jadi ini bunyinya masih tetap bunyi nun sukun n. Wa rasulan ila. La di sini ada hukum mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah berdiri atau fathah tegak di atas huruf lam. Maka cara membunyikannya adalah huruf lamnya kita panjangkan 2 harokat ya, di ayun. Wa rasulan ila, 2 aja. Ila bani. Kemudian di sini ada hukum mad jaiz munfasil karena ada madnya mad tabi'i bertemu dengan hamzah, hamzahnya yang i dalam 2 kalimah yang terpisah. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasroh ya pada kata bani, hamzahnya yang i pada kata Israil. Maka nunnya yang kasrah ini kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ila bani Isra. Ra-nya kita bunyikan secara tafkhim karena ra-nya ada baris fathahnya. Jadi kita bunyikan dengan mendebalkannya. Ya, pangkal lidah naikkan. Isra. Di sini ada hukum mad wajib muttasil karena ada madnya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah. Kemudian hamzahnya yang i dalam satu kata yang sama yaitu kata Israil. Maka ra-nya kita bunyikan panjang boleh 4 boleh 5 harokat. Israila. I di sini ada mad badal karena ada ya sukun sebelumnya hamzah berbaris kasroh. Maka dipanjangkan 2 harokat. Tapi ini sebetulnya dari segi asal usul huruf madnya atau huruf ya sukunnya tidak sama seperti mad badal seperti biasanya. Jadi kalau pada mad badal itu huruf madnya atau ya sukunnya, waw sukunnya, alifnya itu berasal dari hasil mengganti hamzah sukun awalnya ya. Nah, tapi kalau di sini ya sukunnya memang bawaan dari kata Israil, jadi bukan hasil mengganti hamzah sukun. Nah, jadi ini lebih detailnya disebut dengan mad syabih bil badal atau mad syibhul badal karena sangat mirip dengan mad badal. Tapi boleh ya kita sebut saja dengan mad badal, yang beda hanya asal usulnya saja. Kalau secara rumus sama persis. Bacanya 2 harokat. Israila. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf mamnu atau waqaf adamul waqfi, yang artinya kita dilarang berhenti di sini. Bagaimana kalau terpaksa berhenti, misal karena gak kuat nafas?
Maka berhenti saja, nanti tinggal mengulang 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Anni. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah nunnya didengungkan, tahan kurang lebih 2 harokat. Anni. Ni mad tabi'i karena ada ya sukun didahului kasrah. Maka dibacanya nunnya yang kasrah 2 harokat saja. Anni qad ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya ini bawaan dari katanya, jadi bukan karena kita yang mensukunkan, sukun asli. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil ya. Anni qad ada hamzah sukun. Hamzah itu punya sifat ya, salah satunya dari segi suara adalah sifat syiddah. Syiddah itu kuat. Jadi makin kita tekan ke makhraj hamzah ya, makin kita tekan ke tenggorokan paling bawah, bunyinya makin tertahan ya. Ji enggak ada bunyi. Anni qad ji'tukum. Di sini ada hukum ikhfa syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Maka mim sukunnya dibunyikan dengung dulu. Ya, jadi di sini tahan dulu kurang lebih 2 harokat. Anni qad ji'tukum bi'a. Di sini ada mad badal karena ada baris fathah tegak di atas hamzah. Atau ini kalau diurai adalah hamzah fathah bertemu alif. Maka dibaca panjang 2 harokat. Bi ayatim. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf mim. Maka tanwin kasrahnya ini lebur ke huruf mim, masuk ya, bukan bi ayatin, bukan n lagi tapi bi ayatim, m sambil tahan bunyi m-nya. Bi ayatim mir rabbikum mirra. Kemudian setelahnya di sini ada hukum idgham bila gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ra. Maka nun sukunnya dileburkan ke huruf ra ya. Jadi bukan min tapi mir. Lebur ke ra tanpa dengung. Jadi jangan ditahan dulu. Bi ayatim mir rabbi. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas fathah. Maka bacanya tebal, pangkal lidah diangkat. Mir rabbikum. Nah, hati-hati ada ba tasydid. Kesalahan yang sering terjadi adalah ada bunyi hidung masuk ya, rabbikum gitu, ada m-nya. Nah, ini tekanannya di bibir, jangan sampai masuk ke hidung. Rabbikum. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf mamnu atau waqaf adamul waqfi yang artinya dilarang berhenti. Nah, lalu gimana kalau kita terpaksa berhenti di sini? Maka nanti diulang 1, 2, 3 atau beberapa kalimat sebelumnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin. Anni akhluqu lakum minat tini kahayyatin
هيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Sadaqallahul azim. Sekian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.